selamat datang kembali di channel Kang Kronik. Pada video kali ini Kang Kronik mau mengubah server Captain RPRNet menjadi server 1 GB. Nah, bisa dilihat untuk server saat ini sangat acak-acak sekali. Kabel UPP-nya saling mengikat, tertumpuk, acak-acakan, terus bisa dilihat kabel listriknya juga sembarangan. Colokannya juga nggak standar, dia menggunakan T, terus ditumpuk-tumpuk, kan itu tidak standar ya. Dan yang paling menarik di sini adalah rak servernya. Iya, bersemi sekali. Sampai melengkung seperti itu. Nah, jadi Kang Kronik mau mengubahnya menjadi server yang lebih standar, lebih rapi, dan mudah untuk melakukan perbaikan. Nah, oke, setelah servernya diupgrade kurang lebih seperti ini, untuk kabel yang sudah rapi, manajemen kabelnya oke, dengan bahan yang benar-benar ekonomis karena tidak menggunakan uang, ini menggunakan barang bekas. Nah, bisa dilihat ya, ini untuk rak server ini dari bekas lemari plastik, terus ada bekas papan triplek juga, ukuran 9 mili. Itu yang atas karena sudah benar-benar jelek sampai saya cat ya. Setelah rak server dibuat, langsung saja kita susun komponen-komponennya. Nah, untuk komponen pertama di sini Kang Kronik menaruh hub ya. Yang sebelumnya hubnya itu ada 8 port. Nah, sekarang Kang Kronik ganti dengan satu buah hub 24 port dari D-Link. Terus hub ini adalah hub gigabit yang mana dia mampu melayani traffic yang lebih besar karena dia gigabit ya, seperti itu. Jadi manajemen kabelnya bisa lebih rapi dan komponen juga lebih irit jika menggunakan satu buah hub gitu. Nah, untuk pemasangan sendiri Kang Kronik cuma pakai double jet ya, karena memang posisinya itu searah dengan arah gravitasi, jadi nggak perlu lem-lem yang kuat gitu, ataupun di bawah juga nggak perlu karena memang ceritanya ini adalah ngirit biaya ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk kabel Ethernet atau kabelan dari hub ke HTB converter, Kang Kronik pakai kabelan bekas dari router Totolink. Nah, jadi yang putih ini benar-benar bagus ya emang. Jadi nggak perlu kita ngerimping lagi, kita tinggal colok-colok aja gitu. Nah, sebelum kita pasang ke port hubnya ya, kita rapikan dulu kabelnya, kita luruskan, nanti baru kita masukkan ke dalam rak dan kita susun dengan rapi. Nah, dan di ujung sana ada sosok baju biru dan dia adalah bos saya. Jadi beliau sedang membuat label ya. Jadi untuk kabel fiber yang menuju ke klien di labeling dulu sehingga nanti kabelnya nggak tertukar. Jadi antara komponen HTB yang ada di server dan HTB yang ada di klien harus sama, karena beberapa ada yang beda merek dan beda tipe, jadi harus sesuai, perlu adanya labeling. Nah, labeling ini juga nanti pada akhirnya juga mempermudah kita ketika terjadi troubleshoot gitu. Nah, jadi nggak sembarangan cabut terus nanti kita ubah, jadi ada prosedur yang harus dilakukan. Jadi pengubahan server ini juga tidak terlalu mengganggu aktivitas klien. Oh iya, dan yang gondrong ini adalah saya sendiri. Jadi di sini saya memang lebih fokus ke penataan ulang server, penataan komponennya, ya manajemen kabelnya, karena memang saya ini benar-benar expert di manajemen kabel. Jadi memang gimana caranya kabel yang semrawut tadi kita tata ulang menjadi rapi gitu. Oh iya, BTW untuk rak servernya sendiri nih saya yang ngakali ya. Jadi kebetulan pas disuruh untuk merapikan server, nemu lemari plastik bekas nggak terpakai. Itu terpikirkan gimana caranya ini kita ubah ada plastik ini jadi rak server. Nah, akhirnya jadilah seperti ini. Tinggal kita modifikasi sedikit, kita kasih kayu, kita kasih lubang di bawahnya, kasih kipas, dan ada dak kabel juga ya. Jadi nanti untuk manajemen kabel fibernya yang keluar kita tata ulang gitu lewat kabel jas. Jadi kabel yang masuk menuju ke HTB converter server itu bisa lebih rapi, meskipun harusnya itu dari kabel fiber outdoor itu dikasih roset dulu namanya. Habis roset nanti diganti kabel fiber indoor. Jadi untuk penataannya lebih mudah karena ini kita menggunakan kabel outdoor, jadi memang sedikit kaku ya. Nanti hasilnya seperti tadi yang terus saya, jadi sedikit terlihat kaku karena memang kabel fiber yang ke server ini langsung outdoor masuk ke server, harusnya lewat roset terus
kita ganti dengan kabel fiber indoor gitu. Nah, sembari Pak Bos melakukan labeling pada kabel fiber, di sini akan juga lagi ngurus kabel sumber buat supply si server. Jadi di server ini nanti sumbernya kita langsungkan dari MCB, jadi kita pakai MCB sendiri untuk servernya. Oh iya, bagi teman-teman yang mau bertanya untuk perhitungan batas MCB atau apapun itu tentang pembuatan server ini, bisa tulis saja di kolom komentar dan tonton sampai akhir, jangan di skip karena ada hal-hal menarik dalam merakit server ini ya. Nah, setelah proses labeling selesai, sekarang akan mau bantu nyopotin komponen-komponen yang ada di server sebelumnya. Jadi di rack server sebelumnya kan acak-acak, dan kita mau copotin dulu satu persatu dan nanti sembari merapikan kabel gitu. Oke, jangan skip dulu ya, sabar, ini lagi bantuin nyopot komponennya. Oke, setelah beberapa konverter sudah dilepas, di sini juga masih akan bersihkan dulu pakai alkohol, lalu dilap pakai tisu. Jadi namanya merapikan ya bukan berarti cuma merapikan, tapi harus totalitas ya, kita bersihkan komponen-komponen yang kotor, baru kita susun ulang. Nanti juga selain konverternya ya, seperti kabel-kabel fiber, kabel-kabel LAN atau kabel Ethernet yang sebelumnya dipakai, itu juga dibersihin dulu. Biar apa ya, nanti hasil pasangan itu benar-benar bersih dan rapi. Nah, jadi yang akan bersih ini namanya itu konverter. Jadi konverter ini fungsinya untuk jembatan antara kabel fiber dan kabel Ethernet. Jadi dari hub ini nanti kita hubungkan ke HTB converter, lalu outputnya berupa fiber ya, mulai fastcon atau fast connector. Jadi dari konektor tadi kan menghubung ke kabel fiber itu nanti ya kita tarik menuju ke klien. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi apa namanya, HTB di sini dan hub di sini ya, pada dasarnya itu mirip seperti ODP yang ada di tiang-tiang Telkom pada umumnya. Jadi ODP itu Optic Distribution Panel. Ya, fungsinya kurang lebih seperti ini. Dia untuk mencabang lah, istilah gampangnya, mencabang sumber menjadi beberapa klien, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini Akang juga pakai double tip ya untuk menempel si HTB converternya ke rack server. Nah, jadi pakai double tip yang warna hijau itu karena memang udah cukup kuat ya. Nah, nanti baru ditata di rack servernya. Nah, untuk penataan server sendiri sebenarnya nggak ada aturan jelasnya ya, yang penting kelihatan rapi, terus tidak terlalu berdesakan sehingga susah nanti untuk dibenerin. Dan pastinya jangan lupa untuk sirkulasi udaranya harus jelas ya. Jadi udara yang ada di dalam server, di dalam raknya itu bisa lancar sirkulasinya. Di sini juga makanya di samping dikasih kipas. Di situ kipas sebenarnya untuk body rack, untuk kipas khusus di HTB converternya belum dikasih ya sementara ini. Nah, jadi harusnya HTB converter juga dikasih karena dia kerjanya cukup maksimal, karena dia mengkonversi sinyal data ya, pakai data dari Ethernet menjadi ke cahaya dan sebaliknya gitu. Makanya dia lebih mudah panas ya daripada hubnya. Apalagi hubnya ini pakai hub gigabit, jadi bener-bener cuma anget gitu misalkan trafficnya lagi tinggi pun. Nah, oke, setelah komponen pada rack servernya sudah tersusun rapi, kita tinggal hubungkan
hub ke HTV converter dengan kabelan atau kabel Ethernet. Nah sebenarnya namanya bukan kabelan, tapi karena orang-orang awam bilang kabelan, ya udah kita pakai kabelan gitu aja ya. Nah kurang lebih seperti inilah ya untuk proses pengkabelan dari hub ke konverternya. Jadi memang harus mencari titik rapi gitu, gimana caranya biar kelihatan enak dilihat gitu aja sih. Nah setelah kabelnya sudah terhubung ke masing-masing port, kita masih harus menata tarikan kabelnya. Jadi tarikannya harus sama ya. Ini kan tarikannya ada yang panjang, ada yang pendek. Nah ini kita samakan jadi terlihat tertata rapi. Oh ya, ini untuk nata kabelannya itu pakai kabel tis ya. Harusnya sih pakai kabel tis gitu ya, karena adanya ini kabel tis hitam ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai cara yang sama, nanti pakai kabel tis yang putih, jadi nggak kelihatan kabel tis gitu. Dan jangan lupa setelah di kabel tis, sisa kabel tisnya juga dipotong jadi kelihatan rapi. Nah setelah semua kabel datanya sudah terhubung, kita tinggal hubungkan adaptor ke masing-masing komponen. Di sini komponennya ya di HTV converter sama hubnya. Jadi kita pasang adapternya ke terminal yang ada di dalam box server atau rak server. Jangan lupa untuk merapikan juga kabel adapter, jadi kabelnya tidak tumpang tindih dan kelihatan rapi. Jadi tetap harus prioritas ya, karena kabel adapter ini juga perlu di manajemen, jadi kelihatan ini
sumber mana yang sedang bermasalah gitu. Nah oke, setelah kabel server tertata rapi dan sudah semuanya terhubung, kita tinggal taruh di atas atau di tempat dimana server akan ditaruh. Di sini akan taruh di atas ya, biar nggak terlalu mengganggu aktivitas Cakro. Dan setelah kita taruh atas, kita mulai susun rapi kabel fibernya. Nah di sini untuk klem kabel fibernya akan lepas semua, terus akan gulung ulang juga untuk kabel-kabel fiber yang sisanya banyak, jadi gulungannya lebih terlihat sama, karena sebelumnya ada yang gulungannya kecil, ada yang gulungannya besar, jadi untuk kesan indahnya itu nggak ada. Nah ini memang tahap yang paling menyebalkan ya untuk merakitkan kabel fiber ini, karena kabel fiber kan itu dari kaca ya di dalamnya. Intinya kan dia yang ditransmit adalah cahaya, sinyal cahaya, jadi ya memang rapuh, jadi harus pelan-pelan. Untuk gulungnya juga nggak bisa kayak kabel listrik yang bisa asal gulung, jadi harus pelan-pelan sehingga kaca yang ada di dalam kabel fiber itu nggak pecah. Oke, kurang lebih seperti ini hasil akhirnya, sudah tampak terlihat beda jauh ya setelah dibabat dan sebelumnya masih seperti kandang ular. Nah, dengan menggunakan kabel yang rapi dan penyusunan komponen yang tepat, pastinya akan meningkatkan nilai estetika dan juga fungsinya, karena dengan manajemen kabel yang rapi dan susunan yang mudah, ketika terjadi troubleshooting akan sangat mudah mencarinya gitu. Oke, kurang lebih sekian dari Elektronik. See you next video. Thank you.